Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Mudir Ma'had Husnul Khatimah, sama-sama kita hormati Ustadz Alfan, Dr. Alfan Syafi'i. Bapak-bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu termasuk yang dari jauh. Kita berdoa bersama mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini dan juga Ramadan tahun-tahun berikutnya Allah karuniakan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Tadi di ayat sudah dibacakan, dan ini salah satu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Musa pun ngiri dan nangis ketika ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Isra dan Mi'raj ketemu Nabi Musa, ternyata Nabi Musa malah menangis. Dan salah satu sebabnya adalah karena keistimewaan yang diberikan kepada Nabi juniornya dan juga umatnya. Dan mudah-mudahan juga kita bukan hanya sekedar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita sangat berharap sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat merindukan saudara-saudarinya, sehingga sahabat bertanya, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami itu adalah saudara-saudarimu ya Rasulullah? Bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasul sampaikan, la bal antum ashabi. Bukan. Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Kemudian Rasulullah menjelaskan siapa saudara-saudara beliau. Ternyata beliau sampaikan adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengimani ajaran yang beliau bawa, menjadi muslimah, mukmin, mukminah, tetap berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah. Mereka itu adalah saudara-saudari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang Rasulullah sebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Asatidzah, bapak-bapak, saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang mungkin layak menjadi renungan kita ketika kita di bulan Ramadan ini berburu banyak kebaikan. Kita mengupayakan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Salah satunya adalah apa yang pernah Rasulullah sampaikan, bahwa nanti ashabul jannah itu, calon-calon penghuni surga itu akan dipanggil masuk lewat pintu-pintu sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Orang yang ahli puasa akan dipanggil masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan.
Demikian juga ahli ilmu, ulama akan dipanggil dari pintu yang lain. Yang ahli sedekah akan dipanggil dengan pintu yang lain. Sehingga ketika ada penjelasan itu Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, ada enggak kira-kira orang yang bisa masuk surga dari semua pintu? Ada enggak orang yang bisa masuk surga dipanggil dari semua pintu? Ada. Dan Abu Bakar langsung daftar. Minta didoakan Rasulullah termasuk orang bisa masuk surga dari semua pintu. Dan Rasulullah doakan sehingga enggak salah. Kalau umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik adalah nomor satu, semua ulama sepakat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bisa menjadi spirit, menjadi inspirasi bagi kita. Apa yang sering kita dengar banyak jalan menuju, orang lain menyebut jalan menuju Roma. Tapi alangkah baiknya kalau kita menemukan banyak jalan menuju surga. Tapi tentunya ini juga perlu pembuktian. Sehingga Umar bin Khattab pernah menyampaikan, saya nggak pernah sekalipun berlomba dalam kebaikan dengan Abu Bakar dan saya menang, nggak pernah. Selalu menang Abu Bakar. Artinya apa? Artinya permintaan beliau kepada Rasulullah SAW itu dibuktikan dengan semua hal yang beliau lakukan sehingga layak beliau menjadi orang terbaik pengganti Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin. Ini barangkali mudah-mudahan kalaupun kita tidak sehebat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu atau sahabat-sahabat yang lain, minimal punya keinginan untuk bisa melakukan terbaik yang bisa kita upayakan. Dan saya kira kita yang sehari-hari banyak di lembaga pendidikan itu lebih banyak pintu terbuka untuk kita melakukan banyak kebaikan. Salah satunya adalah selain puasa pada bulan Ramadan ini, selain qiyam lail, qiyam Ramadan, salat tarawih, ada hal juga yang oleh panitia saya diminta untuk membicarakan bersama asatidzah sekalian di forum di majelis yang mulia ini tentang masalah zakat. Ada ayat yang sudah kita hafalkan bersama yang memerintah kita untuk beribadah lewat jalan ini. Di surat Munafiqun ayat 10 sampai 11 mengingatkan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa yang telah kami beri rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang menjemput kita. Kemudian apa yang terjadi? Kalau sudah mati, fayaqul min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bisa enggak minta ditunda saja sedikit aja? Bisa enggak kematian itu tunda sedikit? Apa yang akan dilakukan kira-kira ketika ada jeda waktu sedikit, kesempatan sedikit yang akan dilakukan? Fa'asad dak.
supaya mau sedekah. Kalau bahasa kita, kalau sudah sedekah boleh dimatiin saya dah gitu. Tapi kan nggak bisa begitu. Wa umikum mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan jadi orang baiklah nanti. Jadi ayat ini mengingatkan, kenapa kira-kira orang kalau mati dan bisa dihidupkan kembali itu akan sedekah duluan. Atau banyak ayat yang lain yang mengingatkan kita. Salah satunya yang sudah beberapa kali kita baca, salah seorang sahabat namanya Bashir bin Khososiyah, ini dinasabkan kepada ibunya. Beliau ketika itu ingin bergabung dengan Rasulullah menjadi seorang muslim, kemudian dibaiat. Yang pertama antasyhada alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua tuqim shalah. Salat. Kemudian yang ketiga adalah tu'tiyaz zakah. Kemudian tasum. Yang bagian akhir itu ada selain haji, itu ada bagian atau jihad, disampaikan oleh Rasulullah. Setelah dipikir-pikir oleh Bashir ini, syahadat bisalah kira-kira. Kemudian sholat bisalah, puasa bisa, yang lain bisa, haji orang dekat sana bisalah kira-kira. Tapi yang berat ini dua Rasulullah. Yang pertama adalah sedekah atau zakat. Kenapa? Saya cuma punya 10 onta untuk kehidupan saya dan keluarga saya sehari-hari. Kalau saya zakatin nanti gimana keluarga saya? Yang kedua adalah kalau jihad, saya pernah mendengar bahwa nanti kalau pas perang kemudian takut, kemudian ngabur, itu malah dimurkai Allah. Khawatir pas perang saya takut kemudian. Artinya apa? Beliau menawar. Lobby-lobby. Ternyata zaman dulu juga kalau dua ini enggak ada. Sedekah sama jihad enggak, saya kayaknya enggak bisa. Kemudian Rasulullah sampaikan, la jihada wala sedekata. Kamu enggak mau jihad, enggak mau sedekah, enggak mau zakat maksudnya. Fa bima tadkhulul jannah. Lalu kamu mau masuk surga pakai apa? Kalau bahasa kita memang gratisan gitu. Orang dalam. Saya jadi teringat bab ini gratisan ini ada cerita wallah alam sahih atau tidaknya, seorang tua itu mau masuk ke toilet umum. Ketika mau masuk itu melihat kotaknya, buang air kecil sekian ribu rupiah, buang air besar sekian ribu rupiah. Setelah itu dia tertegun kemudian menangis. Yang jaganya kasihan jadinya, Pak, udah Pak, kalau nggak punya uang nggak apa-apa, masuk aja, nggak apa-apa, masuk aja gratis Pak. Ya, kalau nggak punya uang masuk aja gratis. Dikira bapak tadi nangis karena tidak punya uang, tapi ternyata bapak tadi menjelaskan, bukan saya nggak punya uang. Beliau mengatakan, kalau mau masuk tempat yang jorok, wow, menjijikkan begini aja harus bayar, apalagi mau masuk surga.
Ternyata itu yang disampaikan Bapak tadi. Beliau merenungkan ternyata. Mau masuk ke tempat yang jorok, yang bau, biasanya kan begitu. Yang kotor saja harus bayar. Apalagi mau masuk surga. Ini barangkali menjadi perenungan kita. Dan ternyata kalimat zakat itu sendiri, itu salah satu mananya adalah an-nama. Berkembang, tumbuh berkembang. Wa toharoh, dan bersih. Wal barokah, dan keberkahan. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat aturan-aturan dalam agama ini termasuk zakat itu adalah beban. Hal yang memberatkan kita, maka dari sono sesungguhnya sudah ada masalah. Dari sono sesungguhnya sudah tidak ada pemahaman apa yang dimaksud dengan zakat dalam agama kita. Karena artinya zakat diantaranya tadi tumbuh, berkembang, bersih, dan berkah. Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang sudah kita hafal berfirman, "Khudz min amwalihim", ambil dari sebagian harta mereka sedekatan. Sedekah di sini maksudnya zakat. Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Beberapa hari lalu ketemu dengan salah seorang ustadz. Kemudian ustadznya membagikan amplop kepada yang hadir. Terima kasih Ustaz, ini dari saat ini mohon diterima ya gitu. Setelah diterima, ternyata mau selesai acara diralat. Mohon maaf, itu zakat titipan orang. Ya, kalau perlu silakan dipakai, kalau nggak perlu ya dikasihkan. Sehingga sebelum selesai di acara itu dikasihkan yang lain, saya lihat membutuhkan. Untung dikasih tahu. Untung dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu. Ya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Ya. Jadi ini membersihkan jiwa, membersihkan orangnya, membersihkan hartanya, ya, menambah keberkahan. Makanya hampir setiap Ramadan kita selalu diingatkan dengan zakat. Walaupun ini perlu difahami secara utuh. Karena masih banyak pemahaman masyarakat kita yang ingatnya zakat fitrah. Iya, memang zakat fitrah harus ditunaikan sebelum orang sholat Idul Fitri. Tapi kalaupun zakat mal itu ditunaikan di waktu Ramadan, itu akan jauh lebih luar biasa daripada di luar Ramadan. Dan kita sudah berdoa tiap hari. Salah satunya adalah doa yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Salah satunya adalah kita minta berlindung kepada Allah SWT dari sifat pikir dan pelit. Makanya korelasinya dengan ayat yang tadi kita baca. Kenapa kalau dia bisa dihidupkan sesaat saja, yang pertama kali dia lakukan adalah fa'asad, dia akan sedekah. Ini yang mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya, dan dalam hal ini Abu Bakar juga terdepan dalam berinfak, dalam berjihad.
Sampai Rasulullah contohkan atau kasih garansi. Apa bahasa kita itu? Ketika Utsman bin Affan membiayai peperangan Tabuk dengan sekian banyak unta dengan muatannya, Rasulullah langsung ngasih, kalau bahasanya orang Kristen itu adalah tiket masuk surga. Beliau mengatakan apa? Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da hada. Apapun kelakuan Utsman setelah infaknya ini enggak ngaruh. Jamaah i'tikaf, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang sering menjadi pertanyaan itu adalah bukan pertanyaan ya. Hal-hal yang mengganjal di benak kita. Kenapa dulu itu cukup dengan zakat? Sedangkan sekarang semua dipajekin itu nggak cukup. Coba apa yang nggak dipajekin hari ini? Upah yang dipakai pancu itu, ini ada pajaknya, ini ada pajaknya. Semuanya ada pajak. Kenapa nggak cukup juga? Apanya yang salah? Zaman dulu, pada masa Umar bin Abdul Aziz, apakah seperti sekarang pajaknya? Pada masa Rasulullah dan juga generasi setelah beliau, apakah ada pajak sebanyak sekarang ini? Kira-kira kalau ditanya pendapatan negara itu dari mana? Jawabannya apa? Hampir semuanya bilang pajak. Tapi ternyata enggak sekarang juga. Banyaknya malah dari utang. Dan zakat itu cuma berapa? Secara umum 2,5%. Apa Allah enggak salah menentukan segitu? Mana cukup kira-kira? Allah enggak pernah salah. Tidak akan pernah salah. Semua sudah sesuai dengan ketentuan yang luar biasa. Kenapa angkanya hanya 2,5%? Tapi tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dodi tadi, ternyata butuh apa? Elemen-elemen lain, piranti-piranti yang lain, sehingga ini memang benar-benar sesuai dengan target dan juga tujuan diadakannya syariah ini. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat zakat dan sejenisnya yang mirip dengan ini selalu dibarengkan dengan kalimat sholat sebanyak 82 kali dibarengkan dengan ayat sholat. Artinya sangat luar biasa zakat ini. Dan banyak kita dapati, kita pahami ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban ini. Bahkan Rasulullah setelah wafat kemudian muncul orang-orang yang tidak mau bayar zakat lagi, diapakan sama Abu Bakar? Bukan dikirimi SMS atau WA. Terakhir dikirim pasukan perang. Yang saat itu Umar bin Khattab mencegahnya. Abu Bakar, kan masih syahadat, masih sholat. Kenapa di? Biasanya yang keras Umar, yang lebih lembut adalah Abu Bakar. Tapi ketika beliau menjadi pemimpin ternyata tidak. Lumar kalau bahasa kita. Dulu waktu jahiliyah aja galak gitu, garang gitu ente. Ketika setelah menjadi muslim kenapa jadi lembek begini? Demi Allah, kalau dulu mereka memberikan zakat seekor kambing, sekarang enggak, akan saya perangi. Bahasa kita, walaupun enggak ada yang mendukung saya. Beliau mengucapkan kalimat yang sangat abadi sampai hari ini. Beliau mengatakan, ayang kusul Islamu wa ana hayyun. Apakah Islam mau dipretelin satu persatu? Sedangkan saya masih hidup, saya tidak akan biarkan. Saya ulangi lagi kalimat beliau.
ketika ada sekelompok orang nggak mau bayar zakat saja dan mulai menampakkan pembangkangan, beliau mengatakan ayang kusul Islamu wa ana hayyun. Apakah Islam mau dipreteli satu persatu, dikurangi satu persatu, sedangkan saya masih hidup? Tidak akan saya biarkan. Sedangkan hari ini betapa banyak orang yang menghinakan ajaran Islam. Padahal cukup banyak yang mereka mengaku muslim juga. Dan yang terjadi pada masa itu adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Ini beberapa hal yang terkait dengan zakat. Hal-hal ya. Tadi kenapa sekarang dipajakin dan semuanya tidak cukup? Jawabannya tadi Ustaz Budi sudah sampaikan. Karena ternyata membutuhkan tangan-tangan seperti tangannya Nabi Musa, membutuhkan orang-orang seperti Nabi Musa dan Nabi Yusuf, di mana salah satu karakternya adalah kalau Nabi Musa itu adalah qawiyun amin, kuat dan amanah, bisa dipercaya. Ini hari ini saya tanya, ini orang sekarang zakat ke lembaga pemerintah resmi, kalau boleh dengan zakat langsung ke tetangganya yang miskin, milih mana? Milih yang mana kira-kira? Lewat lembaga pemerintah yang resmi di negeri ini ya, kemudian ke tetangganya langsung yang dia lihat miskin, milih mana kira-kira? Apa masalahnya? Ya masalahnya kan keamanahan ya. Atau tipe-tipe Yusuf, ketika beliau meminta mengelola ekonomi negara, apa yang dibutuhkan? Ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun. Saya bisa menjaga dan punya skill, kata orang Jawa. Punya apa tadi? Punya skill ya. Kompetensi. Terkait dengan zakat, saya kira sudah sering kita disampaikan atau mau bahasnya. Cuman yang sering muncul pertanyaan adalah, atau juga perbedaan kalau tidak dengarkan dari beberapa asatidzah yang berceramah, itu pertanyaan adalah terkait dengan zakat profesi. Ada yang kekeh tidak ada namanya zakat profesi itu. Pernah dengar begitu kan? Ada yang ada zakat profesi. Dan salah satu yang memunculkan itu adalah Allah yarham Ustadz Yusuf Qaradawi dalam fikih zakat. Dengan dalil ayat wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dan berinfaklah dari pendapatan pekerjaan-pekerjaan baik kalian. Dan ternyata sekarang realitanya ada pekerjaan yang dulu tidak dianggap pada zakatnya tapi menghasilkan jauh lebih banyak. YouTuber ada zakatnya enggak? Ada ya. Ini satu saja enggak ada ini. Penginapan. Atau yang lain. Ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak kebayang akan menghasilkan uang sebanyak itu. Orang yang nyakul di ladang tiap hari sampai menghitam, sampai badannya kurus kering, ternyata ketika panen zakatnya 5% bahkan 10%. Lah ini cukup main HP, main laptop gitu. Ternyata pendapatannya. Nah, ini yang menjadi. Tapi yang lain menyampaikan ya kalau sudah dapat uang
uang itu juga sama dengan emas. Sehingga ada mengatakan itu diikutkan dengan zakat emas ngitungnya, karena awalnya orang memunculkan uang bentuk berupa kertas atau yang lain itu karena ada emas senilai itu yang dicadangkan, begitu seperti ya. Awalnya begitu, tapi sekarang sudah berubah. Ternyata nggak begitu lagi katanya. Nah nanti akan banyak pertanyaan seputar hal-hal yang tadi, salah satunya adalah yang muncul baru tentang zakat profesi. Kalau hal-hal yang dizakati ya sudah sama kita pahami lah, tentang mulai emas perak atau uang disamakan dengan emas perak, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, rikas. Walaupun nanti ada pembahasan lebih detailnya kaitannya dengan beberapa hal tadi. Secara umum ada persyaratan nisab bagi zakat-zakat tadi. Baik pertanian, dalam hitungan kita kira-kira hampir 680 kilo ya kalau pertanian. Nanti dikeluarkan berapa, nanti dilihat pengolahannya apakah dengan air yang diupayakan sendiri atau air hujan. Termasuk yang agak jarang itu adalah kalau di kita adalah zakat peternakan, karena di daerah kita tidak seperti daerah lain. Kalau Ahwandi udah berapa kambingnya ini? 40. Satu kambing di 40 sampai 120 ya satu kambing. Hal yang lain yang diperhatikan adalah tentang haul, bahwa barang itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau tahun kemarin sudah 40, tahun sekarang sudah 45 atau 42, berarti sudah wajib. Walaupun ada khilaf di antara ulama, kalau tahun kemarin itu 40, Desember yang lalu itu tinggal 30, sekarang jadi 41. Itu wajib atau tidak? Kalau di mazhab Syafi'i, ya saya nanti dibaca nih yang mana tadi lupa saya ini. Dianggap tidak wajib karena harus sepanjang tahun itu di atas nisab. Tapi pendapat Abu Hanifah seingat saya itu enggak masalah, yang penting tahun lalu segitu, 1 tahun berikutnya segitu. Jadi ada perbedaan pendapat terkait dengan ketika di pertengahan tahun kurang dari nisabnya, ketika mau zakat itu kemudian di atas nisab lagi, amannya mah tetap ditunaikan zakatnya saja. Walaupun orang sekarang ini cukup cerdas, walaupun kecerdasan itu bisa merugikan diri sendiri. Caranya gimana? Dipecah-pecah supaya menghindar dari zakat. Bisa kan kira-kira? Bisa. Sudah di atas 50, dijual sekian, belikan motor. Karena gak ada zakat motor tuh. Memang Allah bisa dikibulin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum. Makanya yang paling mendasar sesungguhnya adalah pendidikan jiwa kita. Untuk melaksanakan ajaran agama ini, mentaati perintah Allah dan Rasulnya ini. Maka orang munafik yang di ayat tadi disebutkan, mereka merasa akan bisa menghibuli Allah dan orang yang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri sendiri. Nah, di antara kalau bab zakat tadi,
Dengan cara apa? Menghindar dari zakat. Mungkin bisa di mata manusia, tapi nggak akan bisa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang sekarang banyak dilakukan, yang kasus sekarang ini adalah menghindar wajib pajak. Sama nggak kira-kira? Menghindari kewajiban pajak sama kewajiban zakat. Ini agak berbeda ini zakat dengan. Hal lain yang terkait dengan zakat ini adalah masharifuz zakah, tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat. Secara umum kita sudah paham, cuman prosentasenya tidak bisa disamaratakan dan kadang-kadang situasional dengan kondisi di mana kita hidup di situ. Secara umum firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, memberikan arahan kepada kita, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina. Kemudian wal gharimina wabnis wa fi sabilillah, atau kebalik, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 ini sudah tidak bisa diotak-atik, dari sononya begitu. Ada pertanyaan, boleh enggak kalau panitia zakat mal ini kemudian menginvestasikan supaya uang ini enggak cepat habis? Diapakan uang ini digolangkan oleh panitia, nanti hasilnya dikasihkan kepada mereka. Kalau begitu yang zakat, yang orang kaya zakat lebih pintar menggolangkan daripada panitia. Nanti malah habis, siapa yang tanggung jawab? Jadi panitia itu untuk menunaikan, menyampaikan kepada yang berhak, bukan untuk menginvestasikan. Kau mau investasikan kayak CSI yang dulu, Ustaz Mulyadin, saya masih ingat Ustaz Mulyadin bulan Ramadan saat itikaf begini ngasih tahu seorang teman untuk segera cabut dari CSI. Saya masih ingat ini, gak perlu saya sebutkan namanya. Sudah Ustaz Mulyadin kasih tahu hukumnya ini pas ini, dan ternyata dikasih tahu enggak juga. Terakhir beliau ini benar-benar tertipu lewat lembaga investasi tersebut. Rumah hilang, mobil hilang, motor hilang, istri hilang. Saya masih ingat di bulan Ramadan di masjid ini Ustaz Mulyadin sudah kasih tahu, Pak, haram. Dan ternyata banyak, kamu ceritakan lah, terlalu banyak di Kuningan itu banyak sebutkan. Jadi panitia itu bukan untuk menggolangkan. Kalau menggolangkan yang orang zakat itu lebih pintar dia. Jadi tidak diperkenankan untuk menggolangkan. Ya, beberapa memang tidak ada pada zaman kita, termasuk firriqab, orang untuk membebaskan budak. Bukan budak Sunda ya, hamba saya lah. Termasuk mu'allafati qulubuhum. Biasanya kalau disebut mu'allaf, ini sebelum masuk Islam atau sudah masuk Islam? Setelah. Ternyata di bukunya Said Sabiq ini, Fiqh Sunnah, dikatakan waqad qasamahumul fuqaha ila muslimin wa kufar. Ternyata yang dimaksud mu'allaf itu ada yang sudah Islam, ada yang belum Islam juga, masih non muslim. Dalam bab zakat ini. Bahkan di penjelasan di sini, kaum yang pertama dari kaum muslimin mu'allaf adalah
qaumun min sadatil muslimin wa zu'amaihim, bahkan tokoh-tokoh muslim, karena kaumnya supaya merasa dihargai. Ada zu'ama du'afail iman minal muslimin, ada orang muslim yang imannya lemah. Ada yang qaumun minal muslimin fi thughur, orang muslim yang jaga-jaga di perbatasan dengan daerah musuh. Yang keempat, qaum minal muslimin yahtaju ilaihim li jibayati zakah, sekelompok orang muslim yang dibutuhkan untuk apa? Untuk ngurusin zakat. Ada yang memasukkan juga definisi mu'alaf ternyata. Dan ternyata mu'alaf ini ada juga yang golongan non muslim. Ada dua kelompok, wa amal kufar fahum kisman, man yurja imanu bi ta'lifi, yang diharapkan bisa masuk Islam. Ya. Ada lagi yang dianggap mu'alaf itu, ada yang mengatakan man yukhsha syarruh, yang ditakuti ulahnya atau keburukannya atau kejahatannya. Oh, dia mah reseh kalau nggak dikasih gitu. Non muslim tapi kalau nggak dikasih reseh dia. Suka ngusilin, suka udah mending dikasih aja. Fayurja bi'itaihi kuf'u syarrih. Qala Ibnu Abbas, ini salah satu argumennya. Ibnu Abbas mengatakan, inna qauman kanu ya'tunan nabi. Dulu ada sekelompok orang yang sering datang kepada Nabi. Fa in a'tahum madahul Islam. Kalau dikasih itu memuji-muji agama Islam. Wih, hebat agama Islam. Wa qalu hadza dinun hasan. Wa in man'ahum dhammu wa abu. Tapi kalau nggak dikasih, itu suka maki-maki, suka mencela-cela, suka. Nah, yang seperti ini berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas, ini termasuk orang yang layak diberi zakat sehingga tidak usil terhadap Islam dan kaum muslimin. Oh, ternyata ada juga mu'alaf yang non muslim. Nah, pembahasan yang lain yang agak panjang adalah kaitannya dengan wa fi sabilillah. Yang lain disebutkan orangnya, fuqara orangnya, masakin orangnya, kemudian wal amilin orangnya, gharimin orangnya, mu'alafat qulubuhum orangnya, ibnu sabil orangnya, tapi fisabilillah bukan orangnya. Jumhurul ulama ala anal murad bihuna al-ghazw. Jadi dia orang yang berperang. Tapi kesini-sini ada juga yang melebarkan makna itu. Di antaranya pengarang tafsir Al-Manar dari Mesir, namanya Rasyid Ridho. Beliau melebarkan. Nah, sekarang banyak penjelasan juga. Kalau orang sedang belajar pesantren, kemudian nggak punya biaya, termasuk fisabilillah nggak? Termasuk para dai yang dikirim ke luar Jawa. Ini Ustaz Alfan pernah mengalami di mana bisa di NTT, di Soe di NTT atau Timur. Bagaimana susahnya berdakwah di daerah sono. Nanti Ustaz Alfan yang akan menceritakan lebih jauh pengalaman beliau di sana. Nah, itu bagian dari fisabilillah atau tidak?
Kalau kita dengarkan ceramahnya Ustadz yang dakwah di Papua, namanya Ustadz Fadlan Garamatan. Nah, dakwah di daerah seperti itu termasuk fisabilillah enggak? Beliau terkenal dengan apa? Ustadz Sabun. Berdakwah di daerah-daerah sana yang kalau kita dengar ceritanya memang luar biasa sekali. Nah, itu masuk enggak? Nah, ini berarti menjadi khilaf di belakangan ini. Ketika dalam situasi memang dunia Islam tidak ada pemimpin yang menyatukan dan medan-medan perjuangan melawan orang kafir yang jelas itu muslim dengan kafir. Kalau di Palestina jelas. Jadi ini yang mungkin nanti akan banyak perbincangan, banyak pembahasan terkait dengan yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah wafi sabilillah. Bahkan ada lebih melebarkan lagi, bangun masjid fisabilillah. Aduh, kalau bangun masjid fisabilillah mah zakatnya orang sekampung dipakai bangun masjid mah BKB. Nah, tentunya ada prioritas-prioritas yang lebih didahulukan. Mana yang harus didahulukan? Secara umum fuqara wal masakin lebih didahulukan. Jadi porsinya itu bisa kondisional nanti ya satu. Ketika dalam situasi Palestina tentunya untuk jihad fisabilillah jauh lebih diperlukan lagi. Karena yang kita tahu bahwa bangsa penjajah Israel ini tahunya hanya bahasa senjata. Maka untuk menyiapkan fisabilillah di sana jauh lebih dibutuhkan banyak. Nggak tahu kalau senapan satu aja harganya berapa, awan. Pesol satu mungkin di atas 10 juta ya kalau resmi. Nah, ada hal yang kaitannya dengan yang berhak ini, ada yang menanyakan. Kalau masih keluarga boleh nggak gitu? Dikasihkan ponakan, dikasihkan saudara, kasihkan anak, orang tua, kasihkan istri. Ya, kalau istri mah tanggung jawab udah puguh itu nggak boleh dari zakat. Ya. Termasuk yang sering adalah untuk yatim. Jadi nggak ada 8 tadi itu yang bagian khusus untuk yatim. Kecuali dia miskin atau fakir, itu lain lagi. Karena syarat yatim gak harus miskin, gak harus fakir. Itu bab lain. Jadi kalau fakir miskin itu baru boleh, tapi kalau enggak ya tidak masuk dalam 8 golongan ini. Bapak-bapak jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah hak-hak pada harta kita selain zakat yang wajib? Apakah cukup dengan wajib saja atau yang lain? Yang jelas ayat tadi mengingatkan kita, dan sebagaimana juga hadis qudsi yang di situ dijelaskan bahwa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalau kita mendekat kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Tadi ada yang bertanya, kalau zakat sama yang lain kira-kira dulu kami, duluan zakat wajib. Kalau yang wajib zakatnya sudah, baru yang lain. Yang jelas salah satu muasofat ahli jannah adalah yang di surat Adz-Dzariyat yang sudah kita hafal. Selain mereka melakukan qiyamul lail, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun.
Selain qiyamul lail adalah memperbanyak istighfar pada waktu sahur. Kemudian setelah itu ada apa lagi? Wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Jadi ada hak-hak lain selain yang wajib. Sebisa mungkin ya, supaya kita tidak menyesal nanti. Soalnya kalau digenggam saja kita nggak tahu sampai kapan kita tetap bisa menggenggam uang dan harta kita. Makanya ada yang menjelaskan, alhamdulillah kalau usia kita bertambah tua. Kenapa? Semakin bertambah tua, itu semakin melemah genggaman kita. Semakin melemah fisik kita. Dan harapannya adalah kemauan, kesempatan, dan kekuatan kita untuk isaqaltum ilal ard, terus menggenggam dunia, menuruti semua keinginan duniawi itu semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Termasuk menggenggam harta kita. Mudah-mudahan tidak punten bahasa parian, tidak sepelit ketika masih muda dulu. Ya karena bagaimanapun akan kita lepaskan semuanya. Dan di hadis lain dijelaskan yatba'ul mayyitu salasatun, nanti mayit itu akan diikuti tiga hal. Yang pertama adalah ahluhu, yang kedua maluhu, yang ketiga adalah amaluhu. Keluarganya ngikut ke kuburan tapi nggak akan mau masuk ke kuburan. Hartanya ngikut, mungkin diantarkan mobilnya, diantarkan yang lainnya. Tapi jangankan mobil, tikar saja yang dipakai bungkus itu dibawa pulang lagi. Benar nggak? Kemudian tinggal satu, yang dua balik tinggal satu, wayabqa amaluhu. Mudah-mudahan masjid yang kita tempati ini menjadi sedekah jariyah dari semua pihak yang telah berperan dari awal sampai dimanfaatkan. Dan termasuk hal yang harus terus kita doakan, mudah-mudahan orang tua kita juga apa yang telah dikeluarkan, ditunaikan menjadi sedekah jariyah. Ya, kembali ke zakat tadi ya. Jadi ada hak lain selain yang wajib. Kalau kita sudah menambah yang sunnah, bukan hanya sholat, termasuk sunnah dalam infak, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta uhibbahu, termasuk dalam, dan pasti ada hikmah tersendiri ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wajah itu ternyata hampir semuanya ayat Quran, bukan semuanya, hampir semuanya itu mengatakan bi'am walikum. Kenapa didahului dengan bi'am walikum? Ini pasti ada rahasia, ada hikmah, ada keinginan Allah tersendiri. Kenapa hampir semuanya didahulukan dengan wajah itu bi'am walikum. Ketemu dengan beberapa orang, ketika ditawarkan hal-hal yang besar untuk kebaikan, ternyata hampir semuanya itu ujungnya tidak punya uang. Benar gak gitu? Artinya apa? Artinya kalau masalahnya situ, kemudian ada keinginan kuat untuk bisa wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, didahulukan wa amwalikum, maka benar yang disampaikan oleh Mustafa Masyhur. Sehingga saya
dikoreksi kalau salah, dalam bukunya Fikih Dakwah beliau mengatakan memang ada 8 hal yang harus menjadi panduan semua organisasi-organisasi Islam, semua lembaga-lembaga Islam. Apa kata beliau? Yang pertama adalah organisasi Islam itu, lembaga-lembaga Islam itu, dia harus berupa dakwah salafiyah. Yang kedua beliau sampaikan, yang kedua adalah thariqah sunniyah. Yang ketiga adalah haqiqah sufiyah. Bukan thariqah sufiyah ya, bukan, tapi haqiqah. Yang keempat beliau sampaikan bahwa lembaga Islam itu yang ideal adalah dia berupa hay'ah sia-sia, lembaga politik. Dan ini kaitannya dengan harta juga. Berapa hari ini saya melototin, ada saudara-saudari kita 1 tahun ini dipercaya menyalurkan 3 miliar uang. Saya lihat yang lain, oh ini hampir 1 miliar. Maka saya, oh itu baru jabatan yang tidak terlalu tinggi amat. Makanya di bukunya Valentino, bukan Rossi, Valentino Dinsi ya, bener ya, pernah. Beliau menjelaskan judul bukunya itu kalau nggak salah, ini jangan langsung di copy paste ya, jangan diterapkan, nanti kalau diterapkan langsung bisa nggak belum sesuai 100%. Beliau menulis buku judulnya adalah Jangan Menjadi Orang Gajian Seumur Hidup. Betul gitu ya? Salah satunya di situ ada deretan orang kaya Indonesia. Semua pasti punya PT atau CV. Semua. Yang kedua, semuanya itu pasti kerjasama dengan program pemerintah, baik APBD maupun APBN. Oh, saya baru paham. Dulu semenjak kelas alia membaca tulisannya Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, yang beliau jelaskan semua pengusaha pasti akan mendekat kepada penguasa. Oh, baru paham saya. Dulu mau baca aja nggak paham. Jadi apa yang disampaikan oleh Mustafa Suruh, bahwa yang terbaik karena dia lembaga politik. Nggak perlu saya ini, nanti kalau ketemu Kang Aher tanya langsung sendiri saja pengalaman beliau. Yang kelima beliau sampaikan yang terbaik itu adalah kalau dia juga rabithah ilmiah, sebuah rabithah ilmiah tsaqafiyah, lembaga yang mencerdaskan. Kalau bahasa undang-undang kita itulah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, ini enggak terlalu terkait. Yang nomor berapa? Nomor 6 ya. Beliau mengatakan organisasi yang baik adalah dia juga jamaah riyadhiyah, klub olahraga. Ini contohnya Pancu ini. Antum mungkin enggak percaya berapa usia Pancu. Ketika lihat usianya, berapa Pancu? 48. Secara fisik layak kita contoh ini. Jadi sebaiknya lembaga Islam adalah dia juga klub-klub olahraga. Kadang-kadang kalau baca sejarah kita agak malu juga nih Ustaz. Ini patokannya begini. Rasulullah memulai perang Badar itu pada usia 55 tahun. Pak Mudiantara berapa Pak Bro? 50?
57. Kalau kita langsung begitu mikirnya, Rasulullah 55 tahun itu baru memulai perang Badar. Dan kebayang kalau perang itu seperti apa? Dulu kita punya kebiasaan, Pak Supri dulu main rugby Pak Supri ya. Walaupun risikonya besar. Karena Pak Supri ngikut Pak Sugi saja 3 bulan baru sembuh itu. Masih ingat Pak Sugiarto ya dulu dia. Pak Sugiarto dulu kena sikutnya Pak Supri itu 3 bulan Pak Supri baru. Gara-gara main rugby. Jadi perang jauh lebih luar biasa dibanding. Maka kadang-kadang kita malu kalau membaca sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu yang ke-6 ya. Yang ke-7 adalah disampaikan seyogyanya dan sebaiknya dia juga syarikah iqtisadiyah. Lembaga ekonomi, lembaga keuangan. Maksudnya apa? Ya bahasa vulgarnya mah seorang muslim itu diharapkan menjadi orang kaya. Lah gimana disangka Rasul tadi? La jihada wala shadaqata. Fa bima tadkhulul jannah, mau masuk surga pakai apa? Lah kalau kita ini selamanya atau mayoritasnya menjadi mustahik, kira-kira siapa yang biaya ini? Masjid ini habis berapa Pak Supri? Kemarin renovasi masjid ini ada 4-5 miliar masjid ini ya 4,5. Jadi sekali lagi agama kita mengajari ini. Nanti silakan ketika membaca sejarah agak runut sedikit. Termasuk yang sering disampaikan adalah Imam Syafi'i itu ternyata berubah ketika pindah dari guru satu ke guru lain. Beliau ke guru yang awal-awal adalah guru yang miskin. Sudah selesai belajar pindah ke di Madinah ke Imam Malik ternyata kaya. Kaya dia kaget. Diselesai di Imam Malik di Madinah ke Imam Syaibani di daerah Irak ternyata lebih kaya lagi. Jadi kalau nyimpen itu emas batangan, bukan hanya dinar yang kepingan-kepingan saja. Gak enak lah setiap ceramah kemudian nungguin amplop. Saya punya pengalaman yang biasanya beliau ceramah, kemudian suatu hari saya diminta untuk menyampaikan di sana. Saya masih teringat karena agak lucu. Jamaah ibu-ibu itu ngumpulin uang 1.000, 2.000. Pakai apa? Pakai kaleng keliling gitu. Ibu-ibu itu. Kemudian selesailah taklimnya. Sama salah seorang jamaah ditaruh di depan. Ibu-ibu mulai pulang. Setelah ibu-ibu pulang kita ngobrol dengan ustaz tersebut. Nah di luar sana itu putranya yang baru usia sekitar 6 atau 7 tahun lah. Bapak gitu. Yang kengke gitu. Jajan. Jadi umplungnya atau kotaknya belum dibuka itu sudah nunggu putranya. Ya memang kondisinya membutuhkan. Jadi ketawa sampai sekarang kan saya masih ingat itu. Nah kalau kondisi organisasi Islam, dakwah-dakwah Islam seperti itu, kira-kira kan kita bandingkan dengan 20 orang terkaya di negeri ini. Yang di tahun 2002 kemarin ditulis majalah Forbes kalau nggak salah. Itu 20 yang terkaya itu ternyata cuma 1 yang muslim. Kan sangat ironis ya. Sangat.
Yang terakhir yang belum sampaikan, yang nomor 8, yang seyuknya diupayakan dan menjadi tanda baik sebuah organisasi, lembaga Islam adalah dia juga fikrah istimaiyah. Dia lembaga sosial. Tapi lembaga sosial ini kan bisa berlaku, bisa ditunaikan kalau memang pendanaannya bagus. Kalau pendanaannya nggak bagus ya, nggak akan bisa ditunaikan dengan baik. Nah ini kaitannya dengan zakat. Kira-kira kalau zakat dikelola dengan baik dan benar, bisa gak menjadi salah satu solusi mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Jadi kemarin yang kasus Rafael, kasus orang tersebut yang dicurigai ada transaksi yang berapa? 349. Itu kalau 2,5%-nya ada berapa coba? 2,5%-nya dari 6. Jadi akan bagus nanti kalau dibaca di tulisannya Yusuf Qaradawi rahimahullah terkait dengan zakat ini. Beliau punya beberapa buku yang mudah-mudahan kita berkesempatan untuk membacanya nanti. Rahimahullah, beliau sudah mendahului kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin Bapak-bapak jamaah salat Isya tadi ya, belum tarawih. Jamaah itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dibicarakan pada malam hari ini.